Hai Bam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Mupi Bungku yang membahas ibu dapur dari Sukabumi. Aktivitas aku dimulai lagi sekitaran jam 3. Aku mau masak bihun sama tahu rambutan. Kenapa disebut tahu rambutan? Karena aku mau tahu kayak diperkedel gitu, tapi bagian luarnya aku kasih mie ya, jadi kayak rambutan gitu. Pokok nama ini aku pernah lihat di YouTube, jadi aku ikutin aja caranya. Nah ini aku potong-potong dulu, bersihin dulu si wortelnya, kulitnya aku kupas. Nantinya sebagian mau aku masukin ke dalam ulekan tahu ya. Kalau tahu biasanya udah bosen banget kalau misalnya digoreng biasa, apalagi disemur. Jadi aku mau digoreng, jadi luarnya garing dalamnya lembut gitu. Nah ini aku parut semua wortelnya supaya jadinya nanti cepat matang. Kemudian aku pakai kol sebagian aja karena ini terlalu banyak ya. Jadi aku beli kol 5.000 itu bisa berkali-kali sampai 4 kali dipakai ya. Jadi ini teh kita potong-potong tipis-tipis aja supaya nantinya pas waktu dimakan di bihunnya nggak terlalu mengganggu gitu kalau kolnya kegedean gitu. Nah ini kita masukin karena wadahnya nggak ada, disatuin aja sama si wortelnya. Karena kalau misalnya si wortelnya udah diiris-iris kayak gitu, diparut kayak gitu, jadi cepet mateng. Nah ini bumbunya kayak lada, bawang merah, bawang putih. Jadi bumbunya aku bikin satu aja. Karena bumbunya sama ya, yang buat tahu sama yang buat bihun. Bumbunya sama kayak bawang merah, bawang putih, lada sama kemiri gitu. Nah, ini semuanya diaduk sampai halus. Makasih ya buat teman-teman yang udah mampir ke channel sederhana ibu rumah tangga. Jadi kalau pagi-pagi rutinitas nih aku bikin sarapan. Kalau bikin sarapan itu sekalian buat makan siang. Jadi nggak 2 kali ke dapur gitu. Paling diangetin aja ya. Karena biasanya kalau siang hari itu rasanya males banget ke dapur. Kalau enggak aku teh mungkusin barang ya. Kalau udah mungkusin barang jadinya males banget kalau ngerjain apa-apa. Jadi keburu pegel gitu. Nah ini tahunya sekalian aja diulek di tempatnya dan langsung kita masukin bumbu-bumbu yang lainnya. Aku pakai tepung tapioka supaya jadi nggak ambiar gitu bunda. Diaduk-aduk sampai matang, jangan lupa dibumbuin ya. Jadi kalau misalnya dulu mah aku teh pakai mie-nya mie dari mie instan kan suka ada bumbunya tuh, suka dipakai sama aku. Jadi kalau sekarang mah pakainya mie yang mie telur gitu, jadi nggak ada bumbunya, jadi aku bumbuin sendiri. Ini aku pakai tepung tapiokanya sedikit aja, jadi nggak terlalu mengganggu rasanya. Kalau misalnya kebanyakan jadinya rasa tahunya hilang gitu ya, jadi terasa tepung gitu. Nah ini aku beli tepung buat tepung mie-nya 2 bungkus yang isinya ada 2 keping jadi 4 keping. Nah ini setelah di bulan-bulan gitu, dibulat-bulat langsung dibalurin ke mie-nya yang udah aku remukin gitu. Nah ini sebelumnya aku mau masak dulu bihun. Bumbunya yang tadi udah diulek ya, ditumis sampai harum, baru dimasukin sayurannya. Kalau masak bihun kayak gini kesukaan si abah banget. Kalau misalnya pulang kerja dia tuh langsung aja makan gitu ya. Dan si ade juga sukanya ditambul gitu bunda, nggak dimakan sama nasi karena mungkin juga kenyang ya makan bihun doang juga. Tapi kalau ditambah nasi makin kenyang. Nah ini bumbunya aku tambahin sayurannya aku tambahin air supaya jadinya meresap gitu. Tadi teh dibumbuin garam sama penyedap gitu, pokok nama supaya lebih rasa gitu. Sebelumnya bihunnya udah aku bumbuin supaya nantinya pas waktu diaduk-aduk di wajan itu udah merata gitu ya. Kadang misalnya kalau dibumbuin di atas wajan itu bihunnya suka ada yang kena garam ada yang enggak. Nah ini udah mulai sayurannya udah mulai layu, kita masukin si bihunnya aku pakai yang kuning gitu ya, yang satu bungkus itu harganya 6.500 kalau nggak salah ya. Ini hasilnya banyak banget, dapat satu mangkok gede gitu, jadi cocok banget buat ibu rumah tangga di akhir bulan. Jadi ini murah meriah gitu ya, tapi banyak hasilnya. Sedangkan sayuran itu paling aku pakai kayak wortel 2, engkol cuman separoh. Pokok nama
Ini mah kalau misalnya pengen makan banyak tapi enak di akhir bulan dengan harga hemat ya cocok lah. Nah ini sudah merata dan aku icip-icip rasanya udah merata ya. Lalu diaduk-aduk supaya bumbunya sampai ke bagian dalam gitu. Karena kan ini ngegumpel takutnya ada yang enggak keaduk. Kita masukin ke dalam wadah minimalis aku. Nah ini lumayan satu mangkok gede cukup lah untuk satu harian. Kadang kalau misalnya nggak habis, aku beli cangkang lumpia, nantinya dimasukin ke cangkang lumpia jadinya kroket bunda. Pokok nama ibu rumah tangga jangan sampai ada yang kebuang. Kalau misalnya masih bisa dimanfaatin, manfaatin aja ya. Karena sayang banget kalau misalnya udah dimasak capek-capek dibuang ya. Karena ini banyak banget, mungkin nggak bakalan habis, jadi pastinya aku bikin gorengan. Nah ini si bola-bola rambutannya aku goreng dulu. Jangan tapok sama minyak yang hitam karena itu minyak jelantah bekas goreng ayam. Jadi rasanya gurih ya bunda. Itu sih tergantung bunda di sana. Kalau misalnya orangnya nggak mau minyak sisa, boleh pakai minyak yang masih jernih. Karena aku orangnya perhitungan. Jadi kalau susah sisa dipakai, selama itu masih bisa dipakai ya dipakai aja. Nah ini kita masukin semuanya, digoreng sampai garing. Jadi ini bagian luarnya garing banget, dalamnya lembut. Pokoknya nama mantep. Bagi yang suka pakai telur boleh, tapi aku nggak pakai karena sepertinya sebau anyir gitu ya. Kalau kayak gini enggak gitu, dijamin bener-bener murah meriah gitu cemilannya. Tahu paling aku beli 10.000, itu juga dapatnya banyak ya. Kemudian si mie telurnya itu satu bungkus itu harganya 2.500. 2.500 dapat 2 gitu. Jadi alhamdulillah palingan 12.000, 15.000 lah dapat gorengan satu piring lebih gitu. Jadi dari pagi sampai sore kita bisa makan gorengan. Nah ini warnanya udah cantik, udah garing, udah kelihatan banget kayak rambutan ya. Itu bagian sisi-sisinya. Kalau dulu mah aku paling suka makan mie mentah ya bunda. Zaman baheula aku mah pas waktu SMP, kalau enggak SD gitu. Mie yang diremuk-remuk gitu pakai bumbu gitu, pakai nama enak. Jadi paling paling wah gitu kalau jajanan kayak gitu. Anak-anak sekarang pada gitu nggak sih? Kalau aku dulu gitu, dan sekarang nurun ke anakku ya. Nah ini udah beres semuanya, udah kita masukin aja, hasilnya lumayan buat ngemil, apalagi dicocol pakai saus tomat atau saus sambal. Ini warnanya cantik banget karena ini disorot di tengah rumah ya bunda. Nah ini di siang harinya aku mau cuci pakaian dulu. Biasa udah beres ini tinggal dibilas aja. Kalau dibilas itu aku selalu pakai air mengalir kayak gini supaya jadinya kalau cuma satu kali bilas udah beres gitu. Cucian pakaianku selalu banyak ya bunda. Alhamdulillah kita diberi kesehatan buat kerjain semuanya yang numpuk kayak gini. Nah ini kucingku yang dua itu namanya Atong sama Mio yang lagi sama mamahnya. Dia teh lagi lucu-lucunya dan lagi jorok-joroknya gitu. Nah ini aku liatin aja udah sampai satu baskom gede kayak gitu. Itu teh paling banter 2 hari ya. Sebenarnya aku pengen ketawa bunda karena aku biasanya kalau nyuci kayak gini nggak pakai dress code kayak komplit kayak gini ya. Ini lumayan ribet karena kita pakai gamis pas waktu nyuci. Jadi aku tadi pas waktu nyuci pertama itu pakai baju biasa. Tapi karena kata pasu ya udah pakai kerudung. Jadi kita teh kalau misalnya di kamera udah pakai aja. Tapi kalau udah ditutup langsung diucutkan ini perabot. Kayak kerudung kayak gamis. Aku belum bisa istiqomah pakai kerudung ya, mudah-mudahan doain aja. Tapi kalau di rumah sebisanya aku pakai, tapi kalau misalnya nggak ada orang ya udah, karena cuaca di rumah panas banget gitu ya. Kalau dipaksain juga bakalan kayak keringat berlebih gitu, jadi masuk angin deh. Nah ini semuanya aku bilasin semuanya dan itu masih berbusa. Nah ini di siang harinya karena udah dikeringin juga, lalu aku kalau ngejemur pakai hanger kayak gini jadinya hemat tempat ya. Jadi misalnya rumah kita itu buat ngejemurnya cuman sedikit, kalau pakai hanger ini jadinya bisa muat banyak, apalagi buat aku yang cuciannya selalu banyak di rumah.
Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir kegiatan ibu rumah tangga di kampung. Mudah-mudahan gak bosen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya semuanya, biar makin berkembang channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.